Halo, perkenalkan, nama saya Agnes Maria Marta Kirans. Saya mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, semester 2. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan. Nah, di sini ada 5 teori perkembangan, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan psikososial, perkembangan moral, dan perkembangan emosi. Saya akan menjelaskan teori perkembangan tersebut pada anak usia dini dan juga remaja. Perubahan fisik pada perempuan remaja, perempuan akan mengalami berbagai macam perubahan pada tubuh, mulai dari payudara, tumbuh bulu halus pada ketiak dan area kemaluan, hingga terjadi menstruasi. Orang tua disarankan untuk terus mendampingi anak selama menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Selain itu, katakan pada remaja bahwa itu adalah hal yang wajar dan terjadi secara alami. Adapun perubahan fisik pada laki-laki remaja, laki-laki yang memasuki pubertas juga akan mengalami perubahan fisik. Selain bahu mereka akan menjadi lebih lebar dan otot mereka menjadi lebih besar, berikut adalah perkembangan fisik pada anak usia dini. Perkembangan fisik anak dimulai dari otot tubuh yang bertambah kuat dan diikuti dengan gerakan yang terordinasi secara bertahap. Hal ini merupakan proses awal tumbuh kembang anak. Seiring dengan pertumbuhan badan si kecil, jenis aktivitas fisiknya juga banyak berubah untuk memfasilitas tambahan energinya. Berikut perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada remaja adalah proses tumbuhnya kemampuan mereka dalam berpikir dan bernalar. Tergantung pada usianya, karena pertumbuhan masing-masing anak akan berbeda. Remaja umumnya memiliki pemikiran yang lebih rumit dan kompleks. Berikut adalah perkembangan psikososial pada anak usia dini. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia secara perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Saat si kecil mulai menginjak bangku sekolah, pada masa inilah pola perilaku sosial si kecil akan terlihat. Berbeda ketika si kecil masih bayi atau balita. Misalnya, yang hanya mengenal keluarga dan orang-orang terdekatnya. Saat memasuki usia sekolah, si kecil sudah mampu bersosialisasi lebih luas, yakni dengan teman sebaya, guru, adik, dan kakak kelas. Berikut adalah tahap moralitas otonom terjadi pada anak usia di atas 6 tahun atau pada masa pertengahan dan akhir anak-anak. Pada usia 10 hingga 12 tahun, anak tidak lagi menggunakan serta menaati aturan berdasarkan suara hati. Sehingga dengan hal ini, moralitas otonom disebut pula sebagai moralitas kerjasama. Itu adalah perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional anak usia dini merupakan proses belajar pada diri anak tentang berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Aturan sosial dan anak lebih mampu dalam mengendalikan perasaannya dan sesuai dengan kemampuannya dalam mengidentifikasikan dan mengungkapkan perasaannya yang diperoleh secara bertahap dan melalui proses penguatan dan modeling. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah proses perkembangan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kepada orang tua, teman sebaya, dan orang dewasa.